perkenalkan nama saya Tanaya Primalasari dari kelas Manajemen 6A, Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat melaksanakan pemaparan presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga tak lupa saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dandi Bahtiar SEMM AFA, selaku dosen yang mengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan presentasi di kesempatan kali ini. Topik yang akan saya bahas di sini adalah mengenai studi kasus sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara Indonesia. Untuk pembahasannya, di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada sistem pengendalian manajemen di PT PLN, yang ketiga ada perilaku organisasi di PT PLN, yang keempat ada hubungan antara sistem pengendalian manajemen dan juga perilaku organisasi di PT PLN, yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi di PT PLN, dan yang terakhir atau yang keenam ada kesimpulan. Langsung aja untuk yang pertama, yaitu profil perusahaan dari PT PLN itu sendiri. PT PLN adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan juga distribusi tenaga listrik. Untuk kantor pusatnya terletak di Jakarta, Indonesia, dan memiliki lebih dari 54.000 karyawan, dengan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Terus selanjutnya ada visi misi dari PT PLN yang juga termasuk ke dalam sistem pengendalian manajemen, di mana masuk bagian planning. Untuk visinya sendiri di sini PT PLN berusaha untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Dan untuk misinya sendiri di sini ada 4. Yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Nah, yang kedua ada sistem pengendalian manajemen di PT PLN, di mana sistem pengendalian manajemen di PT PLN ini tentunya sudah terlaksana dengan baik, dan hal ini tuh dapat dilihat dari perkembangan listrik di berbagai daerah yang sampai saat ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan PT PLN juga menerapkan salah satu sistem pengendalian manajemen, yaitu anti penyuapan, untuk memberikan panduan dan juga membantu perusahaan dalam membangun, mengimplementasikan, dan juga terus meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan juga mendeteksi penyuapan. Masih di sistem pengendalian manajemen, mengenai sistem pengendalian manajemen anti penyuapan, insan PLN ini bersama stakeholder PLN menerapkan pelaksanaan sistem pengendalian manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001/2016 dengan prinsip 4 no's. Itu yang pertama, no bribery, dengan menghindari atau menolak segala sesuatu suap penyuap dan pemerasan. Yang kedua, no kickback, dengan menghindari atau menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya. Yang ketiga ada no gift, di mana menghindari atau menolak penerimaan ataupun pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang keempat ada no luxurious hospitality, di mana ini menghindari atau menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan. Mungkin itu untuk sistem pengendalian manajemennya sekian, dan selanjutnya ada perilaku organisasi di PT PLN. Untuk perilaku organisasi di PT PLN sendiri ini, mereka memiliki budaya kerja yang selalu terencana dengan baik serta bersifat konsisten, di mana karyawan PT PLN ini diharapkan memiliki satu tujuan yang sama walaupun terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda untuk satu tujuan, yaitu kemajuan perusahaan. Lalu karyawan PT PLN juga selain itu diharapkan untuk selalu memonitoring dan juga memaintenance seluruh keseluruhan PLN untuk peningkatan perusahaan. Dan PT PLN juga memiliki tata nilai dan norma atau core values perusahaan berupa akhlak yang wajib diikuti oleh karyawannya sebagai bagian dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
Masih tentang perilaku organisasi, yaitu akhlak tadi. Akhlak ini merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Di mana amanah ini bertujuan untuk memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten itu, diarahkan agar terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis ini, diharapkan agar karyawan saling peduli dan juga menghargai perbedaan yang ada. Lalu kemudian yang keempat itu loyal, diharapkan agar berdedikasi dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, adaptif itu diharapkan untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang keenam yaitu kolaboratif untuk membangun kerjasama yang sinergis. Yang keempat, ada hubungan sistem pengendalian manajemen dan juga perilaku organisasi di PT PLN. Di mana sistem pengendalian manajemen di PT PLN ini membantu membangun budaya kerja yang selalu terencana dengan baik serta bersifat konsisten. Dan sistem pengendalian manajemen anti penyuapan ini sebagai prinsip yang diterapkan dalam perusahaan, membantu mengarahkan perilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Serta sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi di PT PLN ini saling mendukung untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal. Yang kelima, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi di PT PLN. Yang pertama, ada kepemimpinan yang baik dan selalu memberi dukungan serta motivasi untuk karyawan-karyawannya. Kemudian ada budaya kerja dan komitmen yang kuat serta konsisten. Lalu ada juga struktur organisasi dan SOP yang jelas. Kemudian ada kebijakan insentif yang sesuai dengan kontrak misalnya. Kemudian juga ada lingkungan kerja yang sehat dan mau mengembangkan potensi antar sesama karyawannya. Dan untuk yang terakhir, yaitu yang keenam, ada kesimpulan di mana, kesimpulannya adalah sistem pengendalian manajemen dan perilaku organisasi ini berhubungan dan saling mendukung antara satu sama lain. Kemudian sistem pengendalian manajemen di PT PLN ini tergolong efektif, didukung dengan budaya kerja yang kuat dan juga konsisten, dan faktor-faktor seperti kepemimpinan, komitmen dan budaya kerja, kebijakan insentif, dan juga lingkungan kerja menjadi hal-hal yang penting untuk diperhatikan karena sangat mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan juga bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.